Radhika bertanya, "Di mana Gopi?" Sona menjawab, "Mama Gopi sedang bersiap-siap, sebentar lagi pasti akan turun." Jagi memperhatikan kalung hitam yang dikenakan Radhika. Tak lama kemudian, Gopi pun datang. Urvashi berkata pada pendeta, untuk segera melakukan ritualnya. Gopi teringat perkataan Radhika, bahwa, peledak itu akan menghitung mundur, pada saat pendeta menyalakan api suci. Tiba-tiba, Gopi memadamkan api dengan menyiramkan air ke dalamnya. Semua orang kaget dengan sikap Gopi. Urvashi bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Gopi menjawab, "Pernikahan ini tidak akan terjadi, aku tidak akan membiarkan Jagi menikahi Radhika." Urvashi berteriak, dan berkata, "Hentikan drama ini. Kau tidak bisa menghentikan pernikahan ini begitu saja." Gopi memberikan sinyal pada Jagi. Segera, Jagi mengangkat Radhika, untuk mengeluarkan remote control di leher Radhika, dan remote itu jatuh tepat di depan Gopi. Dengan cepat, Gopi mengambilnya. Lalu, beberapa preman datang menodongkan senjata. Jagi berkata, "Tembak saja jika kalian berani." Suasana saat itu mulai tegang. Sona berkata, "Coba saja kalian tembak, karena peluru itu palsu." Semua preman mulai kabur meninggalkan acara. Mages mencoba melarikan diri, tapi Samar dan Sahir menahannya. Urmila membongkar semua kebohongan Radhika, bahwa dia telah menipu kita semua dengan pernikahan ini. Urmila menarik rambut palsu dan berkata, "Mages adalah tunangan Radhika." Gopi berlari untuk menyelamatkan Kokila. Dia berusaha mematikan remote control tersebut. Tapi, Kokila menolaknya, karena dia tidak ingin membahayakan hidup Gopi. Gopi membawa Kokila ke ruang tamu. Semua orang terkejut, melihat peledak di tubuh Kokila. Gopi meminta Mages, melepaskan peledak tersebut. Setelah berhasil dilepaskan, Gopi meminta Samar dan Sahir untuk segera menghubungi inspektur. Radhika mulai ketakutan, dan berakting menyesali semua perbuatannya, sambil menyentuh kaki Gopi. Radhika menangis dan berkata, "Kumohon, jangan panggil inspektur, aku tidak bersalah. Semua itu kesalahan Mages, dia sudah mencuci otakku untuk melakukan ini semua." Radhika juga memohon pada Jagi, untuk memaafkannya. "Aku sangat mencintaimu, dan tidak bisa hidup tanpamu," ungkap Radhika. Urvashi menariknya dan berkata, "Jangan sentuh putraku." Radhika meminta belas kasih dari semua orang dan mengatakan, "Aku orang miskin, dan tidak ada yang kumiliki selain keluarga ini. Jadi kumohon maafkan aku." Radhika mengambil belati berusaha mengakhiri hidupnya, jika tidak ada yang mau peduli padanya. Urmila berkata, "Cukup, kau tidak usah berakting lagi. Kami tidak akan pernah percaya lagi, kau harus segera dikirim ke penjara. Cepat hubungi inspektur." Jagi berkata, "Tunggu sebentar Bibi. Aku telah mengambil sumpah di kepala Gopi, bahwa aku akan menikah. Aku akan tetap menikah hari ini. Baik dengan Radhika, ataupun orang lain." Semua orang terkejut dengan keputusan Jagi. Urmila bertanya, "Jagi, apa kau sadar dengan ucapanmu?" Kokila juga berusaha untuk menasehatinya. "Jagi, kau sudah tahu sifat aslinya, kenapa kau bersikeras untuk menikah?" Sona berkata, "Kami tidak akan membiarkan kau menghancurkan hidupmu." Jagi mengatakan, "Aku ingin menjalin hubungan dan tidak mau gagal lagi. Jadi kuputuskan, akan memberikan kesempatan kedua untuk Radhika." Kokila memohon untuk tidak melakukan hal tersebut, karena itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Jagi berkata, "Gopi mempermainkan perasaanku, aku tidak mendapatkan cintanya. Aku akan menikahi Radhika."
Gopi mengatakan, jika kau akan menikahi seorang penipu, maka aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Urvashi juga bertanya, apa kau sudah tidak waras? Dia tidak cocok untukmu. Jagi menjawab, orang yang aku suka dan aku cintai, sudah menolak cintaku. Gopi pun kesal, karena Jagi tidak ingin mendengarkan ucapan siapapun. Gopi bertanya, apa yang kau inginkan? Jagi berkata, aku butuh jawaban. Gopi marah, dan berteriak, tidak, aku tidak bisa menikah denganmu. Jagi berkata, kalau begitu, aku akan melanjutkan hidupku. Dan aku tidak akan mengingat, bahwa aku pernah mencintaimu. Kokila marah dan berkata, kau bodoh, jika memikirkan menikahi Gopi. Gopi bersumpah dan setuju, kau menikahi Radhika, sebelum kita semua tahu kejahatannya. Jika kau tetap ingin menikahinya, maka itu sama saja tindakan bodoh. Jagi berkata, ya, aku memang bodoh. Itu sebabnya, Gopi jauh dariku. Jika aku bersikeras dan memaksanya, mungkin Gopi akan bersamaku. Kokila tidak bisa menahan amarahnya, dan berteriak memanggil nama Jagi. Semua orang berusaha untuk menasehatinya, tapi Jagi tidak mau mendengarkan. Urvashi memohon pada Gopi untuk menyelamatkan putranya. Kumohon, kasihanilah dia, dan menikahlah dengan Jagi. Kokila mengatakan, pernikahan bukanlah permainan, kau tidak bisa memaksa Gopi seperti ini. Gopi berjalan mundur dan meninggalkan ruangan. Jagi memegang tangan Radhika, dan meminta pendeta untuk memulai ritual pernikahan. Urvashi memohon pada Kokila untuk menghentikan Jagi. Suasana saat itu semakin tegang. Di sisi lain, Gopi berdoa pada dewa dan bertanya, apa yang harus aku lakukan? Gopi mengingat kenangan, di saat Jagi menyelamatkan hidupnya, dan selalu berada di sisinya, di saat semua orang tidak mempercayainya. Ya Dewa, tolong bantu aku. Jangan biarkan ketidakadilan ini terjadi. Aku tidak bisa memikirkan siapapun kecuali Ahem. Di ruang tamu, pendeta meminta Jagi dan Radhika untuk melakukan ritualnya. Ketika Jagi dan Radhika ingin mengelilingi api suci, Gopi berlari dan berteriak, hentikan. Jagi tidak akan menikahi Radhika. Jagi selalu bersamaku, tapi aku hanya menganggapnya sebagai teman. Karena sampai kapanpun, aku tidak bisa mencintai orang lain selain Ahem. Sekarang adalah tugasku, untuk menghentikan temanku membuat kesalahan. Pernikahan akan tetap terjadi hari ini. Bukan dengan Radhika, tapi denganku. Kokila bertanya, apa yang kau lakukan? Gopi meminta maaf kepada Kokila, karena mengambil keputusan ini tanpa meminta izin padanya. Jagi melakukan banyak hal untuk keluarga kita, dan aku harus menikah dengannya, untuk menyelamatkan hidupnya. Putri dan cucu Gopi menatapnya dengan penuh kebingungan. Kokila berusaha mengatakan, ini adalah keputusan yang salah, sambil memegang tangannya. Jagi meminta pendeta untuk melanjutkan ritualnya. Gopi melepaskan ikatan, dan mendorong Radhika menjauh dari Jagi. Ketika Gopi mengikatkan kainnya dengan Jagi, Kokila menangis dan berkata, kau tidak boleh memberikan tempat Ahem kepada orang lain. Gopi dan Jagi mengelilingi api suci, lalu, pendeta meminta Jagi untuk mengenakan mangalsutra di pengantin wanita, dan mengoleskan sindur di dahinya. Gopi mengingat kenangan di saat Ahem melakukan hal yang sama, selama pernikahan pertamanya. Tiba-tiba, Radhika mengambil peledak dan remote kontrolnya. Radhika berkata, kalian jangan terlalu bahagia. Mages telah mengatur waktunya hanya 5 menit, maka setelah itu kalian akan tiada. Radhika meletakkan peledak tersebut dan melarikan diri, sambil mengunci pintunya.
Semua orang bingung harus berbuat apa, sedangkan waktu terus berjalan. Tiba-tiba, Jagi mengambil peledak tersebut. Gopi bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Jagi menatap Gopi, dan berkata, "Aku merasa bahagia memiliki kesempatan untuk menikahimu. Sekarang, tidak peduli aku hidup ataupun tiada." Jagi berlari keluar melalui pintu dapur, dan menguncinya. Semua orang berteriak memanggil nama Jagi. Samar dan Sahir berusaha untuk mendobrak pintunya. Namun, suara ledakan terdengar begitu keras. Samar mencoba membuka pintu dan mencari Jagi, namun tidak menemukannya. Semua orang merasa sedih dan tidak menyangka bahwa Jagi sudah tiada. Gopi berteriak memanggil nama Jagi.